Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Septiani dari kelas KPIE dengan NPM 214101077. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari psikologi komunikasi, yaitu tentang sensasi dan berpikir. Nah, mungkin sebagian dari kalian belum tahu kan tentang sensasi itu apa dalam psikologi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskannya. Sensasi itu sendiri adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi adalah rangsangan yang kita dapatkan melalui indera. Contohnya ada suara, ada bunyi musik yang masuk ke dalam telinga, terus ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Itu termasuk contoh dari sensasi. Fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungannya itu sangat penting. Melalui alat indera juga manusia dapat memahami kualitas fisik dan lingkungannya. Yang kedua ini yaitu tentang berpikir. Berpikir ini melibatkan semua proses yang telah dilalui, yaitu ada sensasi, persepsi, dan memori. Contohnya ini ya, dalam seseorang mahasiswa atau suatu murid mengerjakan soal. Nah, yang pertama itu kita menangkap soal atau gambar, itu disebut dengan sensasi. Yang kedua, kita memahami soal-soal itu disebut dengan persepsi. Yang ketiga itu tentang kita mengulas soal yang masa lalu atau mengingat soal masa lalu, itu disebut dengan memori. Secara garis besar, berpikir ini ada dua macam, yaitu berpikir autistik dan realistik. Berpikir autistik ini adalah seperti contohnya melamun atau melarikan diri dari kenyataan atau melihat hidup-hidup sebagai fantasi gambar. Dalam berpikir realistik, ini ada tiga, ada berpikir induktif, deduktif, dan evaluatif. Berpikir deduktif adalah mengambil keputusan dari dua pernyataan. Yang pertama dari pernyataan umum dari hal-hal khusus. Dalam logika ini disebut logisme. Terus berpikir induktif. Berpikir induktif adalah dimulai dari hal-hal khusus, kemudian mengambil keputusan atau kesimpulan umum. Contohnya, Ica ini bertemu dengan Jono, salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang pandai berdebat. Kemudian ia bertemu dengan teman-teman yang lainnya di universitas tersebut. Kemudian si Ica ini menganggap bahwa Universitas Indonesia atau mahasiswa Universitas Indonesia ini pandai berdebat. Yang ketiga itu adalah berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif adalah berpikir kritis atau dapat menilai baik buruknya. Dalam berpikir evaluatif ini, seseorang dapat menambah atau mengurangi gagasan menurut kriteria tertentu. Dalam berpikir ini dapat dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.